Dari dulu Nabi hidup 1400 tahun ke depan, hari ini terbukti muncul para pelaku-pelaku ahlul bid'ah. Ini saya kasih contoh. Yang mana disebut dengan pelaku bid'ah itu. Ada baru-baru ini kasus. Bapak Ibu kalau mau masuk surga boleh bayar 1 juta. Nah, ini lagi rame nih. Masuk surga bayar 1 juta. Jangankan 1 juta Pak. Miliaran kalau jaminannya surga jelas. Mesti mau orang. Tapi kan tidak begitu. Kalau bahasa guru kami, masuk surga itu murah. Masuk neraka juga murah. Katanya. Sekarang tinggal pilih mau masuk surga apa neraka. Katanya. Tidak perlu ditakar surga itu dengan duit. Nah, ini yang sekarang lagi viral itu. Masuk surga bayar 1 juta. Ini bid'ah Pak. Sangat bid'ah sekali itu. Apa yang dia inginkan? Agama dunia berkedok agama. Dia pengen cari duit dari manusia. Tapi mohon maaf. Dia jadikan agama sebagai dasar untuk mengucapkan sesuatu itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Kemudian untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini masih dalam kitab yang sama, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita negara Republik Indonesia ini melahirkan ulama-ulama yang cukup kredibel, yang dipandang oleh dunia. Salah satu di antaranya Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian Abdul Wahab Rakan, Abdus Samad Al-Falimbani, Palembang, Abdus Samad Palembang. Kemudian banyak lagi para ulama-ulama kita yang mereka menghasilkan ulama-ulama juga. Dan mereka menetap di sana, Pak. Salah satu di antaranya Syekh Hashim Al-Ash'ari yang terkenal dengan kecerdasannya. Buku beliau ini sudah dikaji oleh sekian banyak para ulama, baik di Nusantara, baik di Indonesia, maupun di beberapa negara yang lain. Thailand, ulama-ulama Thailand banyak yang mengkaji kitab beliau. Ulama-ulama Malaysia banyak mengkaji kitab-kitab beliau. Terutama ketika 1900
ketika beliau mendirikan satu organisasi yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Jadi semenjak beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, banyak ulama yang mencari tahu buku-buku beliau. Nah, salah satu di antara buku-buku yang fenomenal itu adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam buku ini bukan hanya sekedar membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi beliau merangkum dari sekian banyak buku yang tebal-tebal itu. Beliau petik hadis-hadis tertentu yang dalam kacamata para pembaca hari ini, buku yang tipis ini terbukti secara fakta yang diambil daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Antara lain yang berisikan tentang al-ahadis an asyratis sa'ah. Hadis-hadis tentang akhir zaman. Beliau sampaikan di sini. Persoalan tumbuhnya aliran-aliran sesat di Jawa, beliau sampaikan di buku ini. Persoalan penyimpangan-penyimpangan, beliau sampaikan dalam kitab ini. Kecil, tipis. Munculnya orang-orang yang berbicara yang sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi. Yuhadditsunakum ma antum lam tafhamuha wala abaukum. Kata Nabi, kalian akan bertemu dengan kelompok yang mereka berbicara kalian tak paham. Bahkan orang-orang sebelum kalian pun tidak akan mengerti. Nah, ini poin penting. Jadi buku yang kecil ini ternyata berisikan fakta yang terjadi hari-hari ini. Dan itu dulu 1926 ketika pendirian Nahdlatul Ulama. Beliau menulis buku ini sebelum itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya ingin coba angkat satu judul, fi luzumil ihtiyat fi akhdhid din wa akhdhil ilmi wal inzar an fitnati ahlil bid'ah wal munafiqin wal a'immatul mudillin. Apa kata beliau? Perlunya memperhatikan dalam mengambil agama, maksudnya mempelajari agama dan mempelajari ilmu, dan perlu memperhatikan dan menjauhi diri an fitnati ahlil bid'ah, dari fitnah-fitnah para pelaku-pelaku bid'ah, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, wal a'immatil mudillin, dan para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan atau imam-imam yang menyesatkan. Nah, ini beliau tulis judulnya. Beliau ambil hadis-hadis tertentu. Dalam satu hadis, waruya Ibnu Asakir anil Imam Malik radhiyallahu an, la tahmilil ilma an ahlil bid'ah wa la tahmilhu amman lam tu'raf bit talab wa la amman yakdzibu fi haditsin nas wa in kana la yakdzib fi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil ilmu dari orang yang pelaku bid'ah. Dan jangan ambil ilmu dari orang yang tidak diketahui asal usulnya. Dan jangan diambil atau jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang suka berbohong. Sekalipun dia tidak berbohong dalam hadis Nabi. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, hadzal ilmu dinun fantaziru amman ta'khudunahu bainakum. Ilmu ini adalah agama. Maka perlu kalian memperhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Nah, sekarang kita jelasin, Pak. Hadis yang singkat yang kecil ini. Mengapa disebutkan ahlul bid'ah? Para pelaku ahli-ahli bid'ah. Berarti perkataan Nabi itu memprediksi dari dulu Nabi hidup 1400 tahun ke depan, hari ini terbukti muncul para pelaku-pelaku ahlul bid'ah. Ini saya kasih contoh.
Yang mana disebut dengan pelaku bid'ah itu. Ada baru-baru ini kasus. Bapak Ibu kalau mau masuk surga boleh bayar 1 juta. Nah, ini lagi rame nih. Masuk surga bayar 1 juta. Jangankan 1 juta Pak. Miliaran kalau jaminannya surga jelas. Mesti mau orang. Tapi kan tidak begitu. Kalau bahasa guru kami, masuk surga itu murah. Masuk neraka juga murah kata dia. Sekarang tinggal pilih mau masuk surga apa neraka gitu. Tidak perlu ditakar surga itu dengan duit. Nah, ini yang sekarang lagi viral itu. Masuk surga bayar 1 juta. Ini bid'ah Pak. Sangat bid'ah sekali itu. Apa yang dia inginkan? Agama berkesmap, dunia berkedok agama. Dia pengen cari duit dari manusia. Tapi mohon maaf, dia jadikan agama sebagai dasar untuk mengucapkan sesuatu itu. Jadi dia sampaikan agama, orang percaya sehingga datang. Pertanyaannya, ini masuk dalam perkataan Nabi, la tahmil au la ta'khudhunal ilma mimman lam tu'rab. Jangan kalian mengambil ilmu agama dari orang-orang yang seperti ini. Ini jelas nih Pak. Unik Pak. Ada pengikutnya banyak. Ada guru pengikutnya. Ada pelajar pengikutnya. Ada dosen pengikutnya. Pertanyaannya, itu belajar apa tidak? Belajar Pak. Tapi kok bisa? Inilah yang disebut dengan al-kidhbu, dusta. Mereka bisa memanipulasi dari perkataan lisan mereka, membuat orang-orang ini tertipu dengan apa yang dia sampaikan. Kita nih Pak, ini penyakit kita nih. Cepat kagum, gampang takjub. Cepat kagum, gampang takjub. Wow. Mentang-mentang dia pakai peci putih, jubah hitam. Wah, ini pasti ustadz ini. Kalau sekarang tidak bisa kita lihat bedanya lagi Pak. Udah banyak yang pakai jubah tuh sekarang. Apa semuanya alim? Kalau kita rujuk kepada sejarah, ini dah saya sampaikan dulu kan. Pembunuh Utsman bin Affan hafal Quran. Pembunuh Ali mengerti agama. Pembunuhnya Umar bin Khattab meskipun bukan muslim sejati, tapi ahlul munafiqin wal khawarij, tapi juga mengerti agama. Coba bayangkan tuh. Pembunuh Al-Hasan wal Husain mengerti agama. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membedakan mana yang betul dan mana yang nggak benar. Disinilah kuncinya ilmu yang hakiki, ilmu agama yang baik dan benar. Tapi Pak Ustadz, mereka juga punya agama. Mereka juga mengajarkan ilmu agama. Di situ letaknya. Bagaimana cara kita melihat itu benar atau salah? Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat mesti salah. Ini contoh. Islam bolehkah mengajarkan bercampur baur laki-laki dan perempuan? Enggak Pak. Enggak. Jadi kalau ada kajian, bercampur duduknya laki-laki dan perempuan, mungkin isinya baik tapi tempatnya tak baik. Sampai di sini bisa dipahami Pak. Apa pernah zaman Nabi mengajarkan ilmu agama dengan joget-joget pakai biduan? Enggak Pak. Zaman Nabi enggak ada. Itu kan zaman dulu Pak Ustadz. Kita perlu ada perubahan. Sekarang pertanyaannya, apa yang mau kita rubah? Apakah kewajiban bisa ditutupi? Apakah kewajiban itu bisa ditutupi dengan keharaman? Tak bisa Pak. Yang wajib dan yang haram itu tidak bisa bercampur Pak. Yang halal dan haram ini tidak bisa dicampur. Ini yang disebut dengan bid'ah. Artinya apa? Muncul orang-orang pelaku bid'ah hari ini menghalalkan yang haram demi tersebarnya Islam. Enggak pernah terjadi. Enggak pernah terjadi. Jadi jangan mencampur adukkan sesuatu yang bertentangan, itu mesti salah. Kalau kita melakukan apa kata Nabi di dalam riwayat yang lain itu? Mereka mengikuti yang diingkari, kalian mengerjakan yang diperintahkan, mereka mengerjakan yang diingkari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi begini.
Inni la atakhawwafu ala ummati mu'minan wala musyrikan. Fa ammal mu'min fayahjuzuhu imanuhu. Wa ammal musyrik fayaqma'uhu kufruhu. Walakin atakhawwafu alaikum munafiqan alimul lisan yaqulu ma la tu'rafu wa ya'mal ma tunkirun. Apa kata dia? Aku tidak mengkhawatirkan di antara umatku ini, kata Nabi, baik mereka orang mukmin ataupun musyrik. Dia sama-sama Islam, ada mukmin, ada musyrik. Kalau orang beriman, kata Nabi, mereka akan dihalang oleh iman mereka. Kalau dia mau melakukan sesuatu perbuatan maksiat, ada yang menghalangi. Siapa yang menghalang? Iman dia. Wa amal musyrikun, dan orang-orang musyrik, fayaqma' kufruhu, mereka akan mengikuti kekufuran mereka. Walakin, tapi aku khawatir. Yang aku khawatirkan, kata Nabi, atakhawwafu alaikum munafiqun alimul lisan. Yang aku khawatirkan adalah orang-orang munafik yang lisan mereka pintar dan cerdas berkata dan membuat manusia tertipu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak, kata Allah, manusia itu banyak yang cerdas tapi lisannya dia gunakan untuk menipu dan manipulasi manusia. Memanipulasi, menipu. Jadi banyak yang tertipu dengan lisan mereka. Banyak, Pak. Nah, itu contohnya yang tadi. Lah kok bisa guru mengerti seolah-olah kok bisa surga ditakar dengan duit. Lah kok banyak pengikutnya. Logika kita berpikir. Ini penting juga kita gunakan logika kalau begitu. Kira-kira yang mengikuti itu lebih cerdas atau lebih tidak cerdas daripada yang diikuti? Jelas tidak lebih cerdas. Pertanyaannya, siapa mereka? Seperti apa iman mereka? Kita tak menakar iman seseorang, tidak. Tapi kok bisa dia tertipu dengan orang yang menakar surga? Sama halnya pada kasus yang Ramadan 2 tahun yang lalu. Entah 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Seseorang yang bisa menelpon Tuhan lewat HP. Pengikutnya 2000, Pak. 2000 pengikutnya. Tidak sedikit, 2000. Coba bayangkan. Artinya apa? Orang-orang seperti ini kok bisa diikuti? Apa pengaruhnya? Apakah karena orang yang mengikuti ini tidak mengerti? Apakah karena orang yang mengikuti ini tidak memiliki agama? Maka disampaikan oleh para ulama. 5 penyebab terjadinya penyimpangan agama. 1 diantaranya du'aful iman. Dan kedua diantaranya du'aful ilmi. Lemah iman, lemah ilmu. Jadi Pak, orang-orang yang tidak beriman itu kelak akan dikumpulkan sesama mereka. Nah, itu contohnya Pak. Lah kok bisa ada orang nelpon Tuhan hari Idul Fitrinya udah ditentukan, kata dia. Pengikutnya ribuan. Sementara yang ikut akal sehat nggak sampai itu 1000, Pak. Orang sedang sibuk sidang isbat, dia sudah tentukan hari Idul Fitrinya. Nah, itu mantapnya. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Dan apa penyebabnya? Dan bagaimana sikap kita dengan hal tersebut? Tidak bisa dibiarkan. Kenapa kita katakan tak bisa dibiarkan? Orang seperti ini, kita perlu telusuri kemana mereka mempelajari ilmu agama ini. Kita ambil contoh yang di Riau. Dalam kajiannya, dia punya pengajian halakoh kajian. Boleh sang guru itu memegang dan menyentuh perempuan. Karena itu adalah bagian daripada keberkahan. Loh, ini dari mana datang asalnya nih? Dari mana? Sang guru ambil minum, diludahin. Cus, minum, berkah. Ntar dulu. Kita perlu tinjau nih Pak. Ini ilmunya di mana? Ilmunya dari mana? Lah kok bisa? Apa dalil mereka? Oh, dulu pernah dilakukan. Siapa yang pernah melakukan? Kita perlu telusuri Pak. Bisa jadi orang yang berkata demikian ini salah dalam memahami ulama-ulama terdahulu. Sampai berani mengatakan air ludah dia berkah bagi orang lain. Dan sampai berani mengatakan menyentuh kepala perempuan yang bukan muhrim ini berkah bagi perempuan tersebut.
Sejak kapan laki-laki dihalalkan menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah dihalalkan sama sekali. Pertanyaannya, kalau ada konsep seperti ini dalam pengajian, kira-kira berkah atau maksiat? Halal atau haram? Ini poin penting. Tolak ukur kita adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Itu mesti bukan bagian daripada agama. Nah, kita lihat, Pak. Apa kata dia? Munafikun alimul lisani yaqul ma ta'rifuna wa ya'maluna ma tunkirun. Apa kata dia? Mereka berkata apa yang kalian ketahui. Jadi dia berkata sama dengan kita. Tapi mereka melakukan ma tunkirun. Mereka melakukan yang kalian ingkari. Apa contohnya? Kita mengingkari haramnya. Kita mengatakan haramnya berhalwat laki-laki perempuan. Kata mereka itu tidak haram. Tapi mereka mengatakan haram. Cuma mereka melakukan perbuatan demikian. Ini contoh sederhana. Nah, kita ambil contoh yang sekarang lagi ada trending di beberapa video. Seorang anak dari ahli agama. Dia kata ketika ditanya mengapa Mbak tidak pakai kerudung, tak pakai jilbab. Jawabannya begini. Kata beliau, merujuk kepada pemahaman yang dia dapat dari guru dia. Kata dia, jalan menuju surga itu beda-beda. Boleh kemana saja. Jadi kita boleh maksiat dulu, baru ke surga, itu boleh. Karena jalan menuju surga itu beda-beda. Ini pemahaman yang sangat-sangat bias. Jadi perempuan, kalau tidak pakai kerudung tidak apa-apa, yang penting sholat. Tidak pakai kerudung tidak apa-apa, yang penting puasa. Pertanyaannya adalah, apa hukum pakai jilbab itu? Ini dipertentangkan oleh para ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan kewajiban atas berkerudung. Dalilnya Al-Quran. Kalau orang tidak mau mengikuti Al-Quran, fasik dia. Kalau mengingkari kewajiban jilbab yang terikat dalam syariat, maka munafik dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu yang ngomong siapa? Anak ahli agama. Bapak dia ulama. Tapi mengapa dia mengatakan demikian? Ini yang kemudian kita harus soroti. Bisa jadi dia mengatakan demikian karena memang belum mau berjilbab. Yang kedua, dia mengatakan demikian karena ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Bisa jadi poin yang ketiga, min ahlin nifaq, dari bagian orang-orang munafik. Dia Pak begini konsepnya. Ada kewajiban syariat dalam agama. Solat misalkan. Bapak Ibu, kalau tidak solat dosa. Tapi kalau mengingkari kewajiban solat, munafik dia. Itu tingkat nerakanya beda-beda. Kalau dia tak solat, nerakanya sakar. Tapi kalau dia sudah mengingkari solat, itu nerakanya jahanam. Sampai di sini bisa dipahami. Sama Pak. Kalau dia mengingkari kewajiban jilbab yang sudah tertuang di dalam Al-Quran, maka munafik dia. Nerakanya jahanam. Tapi kalau seandainya dia tak mau pakai jilbab saja, tak berjilbab saja, karena memang dia belum mau berjilbab, ya ini fasik dia. Orang fasik lama-lama bisa jadi munafik. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau pemikiran seperti ini dibiarkan, bias dia, sehingga para pengikut-pengikut dia akan mengatakan, tuh orang kami saja, fansnya kami saja tidak pakai jilbab. Loh, latar belakang dia adalah agamis, religius. Bapaknya ulama. Lah kami lebih ngikut bapak dia. Apalagi kalau bapak dia bergelar profesor misalkan. Pertanyaannya adalah, mohon maaf, lebih tinggi derajat mana? Gelar profesor kah atau pemahaman Al-Quran kah? Kadang-kadang, mohon maaf. Kadang-kadang kita tertipu dengan hal-hal sepele seperti ini. Seolah-olah ketika mereka bergelar profesor, doktor, magister,
Mereka boleh mengotak-atik Al-Quran semenah-menah sesuai dengan hawa nafsu dia. Tapi mohon maaf. Kalau betul itu yang mereka lakukan, maka haram hukumnya. Nah, ini contohnya Pak. Maka kenapa kita katakan ini bias? Karena gaya berpikir ini logis, bisa diterima. Dia kasih analogi. Pak, mohon maaf. Agama jangan dianalogikan sesuai dengan kehendak manusia. Kadang bisa sama, kadang tidak sama. Dia analogikan begini. Jalan menuju surga itu begini, kata dia. 10, 5 tambah 5 itu kan 10. Tapi untuk menuju 10 itu tidak harus 5 tambah 5. Sampai sini paham ya? Tapi bisa jadi 9 tambah 1. Atau 8 tambah 2. Atau 7 tambah 3. Atau 1 tambah 9. Jadi jalan menuju 10 ini banyak. Tidak hanya 5 tambah 5. Sampai di sini paham? Ini analogi. Tapi analogi seperti ini tidak cocok ketika dianalogikan pada kewajiban yang tertuang dalam syariat. Apa maksudnya? Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Orang tidak berjilbab dosa apa tidak? Dosa. Karena dia tidak menjalankan kewajiban. Sekarang pertanyaannya, apa hukum kewajiban dalam syariat ini? Apa hukum? Bagaimana konsep kewajiban dalam syariat agama? Wajib kita lakukan. Wajib itu bagaimana? Kalau kita tidak lakukan kita berdosa. Kalau kita lakukan berpahala. Sama halnya dengan puasa. Artinya apa? Ketika dia tidak puasa dia berdosa. Tapi ketika dia sholat dia berpahala. Pahala sholat dia dapat. Pahala puasa dia tak dapat. Justru dia dapat dosa karena meninggalkan puasa. Sampai di sini bisa dipahami Pak. Ini gaya berpikirnya. Artinya kalau mohon maaf istiqomah dia sampai akhir hayatnya dia tak berpuasa. Kira-kira dapat pahala enggak? Ia tidak akan dapat pahala. Justru dia mendapat dosa. Artinya dosa yang dia buat ini, dosa yang dia buat ini kan akan dipertimbangkan. Ia kalau sholat dia itu betul semua dan Allah terima. Mungkin masih bisa menutupi dosa-dosa puasa dia. Tapi kalau sholatnya saja tidak diterima, sudah ditambah dia tidak berpuasa, akhirnya makin banyak dosa dia. Sampai di sini paham? Sama halnya Pak. Kalau dia mengatakan masuk surga itu banyak caranya, betul. Banyak caranya. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban, mesti berdosa dia. Pertanyaannya adalah, apakah amal ibadah yang lain dia yakin diterima oleh Allah? Dan yakin benar akan perbuatannya? Kalau dia yakin akan kebenarannya, kita tunggu di penghisapan Pak. Kalau Allah terima, Allah masukkan. Nanti Allah gandeng Pak dengan dosa dia. Misal dia tak pakai jilbab saja, dosanya cuma itu aja. Dia puasanya jalan, zakatnya jalan, sholatnya jalan. Pertanyaannya kan dilihat nih, sholatnya bagaimana? Puasanya bagaimana? Zakatnya bagaimana? Kira-kira 3 ibadah ini diterima nggak sama Allah? Oh ternyata yang diterima cuma sholat, puasanya nggak diterima, zakatnya nggak diterima. Sementara dosa jilbab yang nggak pakai jilbab sudah dosa nih, sudah punya qot'an ini Pak. Sudah mutlak dia berdosa karena dia tak berjilbab. Pertanyaannya kembali, bagaimana menutupi sementara pahala puasanya tak dapat, sementara puasa zakatnya nggak dapat, dia cuma dapat puasa sholat. Dihitung Pak, dihitung. Ternyata setelah dihitung, sholatnya tidak mampu mengcover dosa jilbabnya. Sampai di sini bisa dipahami. Orang tak berjilbab tetap dosa, sekalipun dia sholat. Betul, sholatnya dihitung, tapi karena dia tak pakai jilbab, dia juga berdosa. Dosa jilbab sendiri, pahala sholat sendiri. Sampai di sini paham? Jadi satu-satu. Satu untuk pahala sholat, satu untuk dosa tidak berjilbab. Artinya imbang. Nanti tergantung ibadah-ibadah yang lain. Berarti Pak Ustadz kalau seandainya semua ibadah kami nanti diterima, misalkan kami tidak berjilbab, tapi kami yakin semua amal ibadah kami diterima. Iya kalau diterima. Inilah kenapa, karena kita tidak tahu masalah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak.
Hasan Al-Basri. Ini ulama tabi'in. Ulama besar. Ulama besar saja yang ibadahnya tiap hari, yang kerjaannya mendekatkan diri kepada Allah saja, tidak yakin dia kalau ibadah dia diterima oleh Allah. Nah ini sudah bermaksiat karena tidak pakai jilbab, lah kok yakin dengan amal yang lain diterima? Ini masalahnya. Sampai di sini bisa dipahami. Nah yang ingin kita bahas itu, yang ingin kita lihat, betapa mudahnya manusia hari ini meremehkan dosa-dosa seperti ini. Kita ambil contoh. Bahasanya sederhana. Nak, berjilbablah. Dijawab sama anaknya. Maaf bu, hatiku belum bersih untuk berjilbab. Sekarang saya tanya bapak ibu. Kapan hati manusia bersih secara mutlak? Kapan? Ibu-ibu, kapan hati ibu-ibu bisa bersih? Mutlak. Tidak akan pernah bersih. Sampai sini bisa dipahami Pak. Jadi pertanyaannya, kalau kita nunggu hati kita bersih baru jilbab, kapan? Nunggu mati. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik saya tidak berjilbab tapi lisan saya terjaga, daripada sholat, daripada berjilbab tapi lisannya tak terjaga. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih baik mana? Tidak pakai jilbab, lisannya terjaga. Pakai jilbab, lisannya tidak terjaga. Lebih baik mana? Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga. Cukup dua pilihan itu. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa jawab. Pilih mana? Lebih baik tidak pakai jilbab tapi lisan terjaga, daripada pakai jilbab lisan tidak terjaga. Mana ibu-ibu yang pakai jilbab? Kira-kira baik mana? Baik nomor 1 atau nomor 2? Sama halnya begini. Sholat ke masjid. Bapak-bapak sering ke masjid. Lebih baik tidak sholat di masjid tapi akhlaknya bagus, daripada sholat di masjid akhlaknya bobrok. Sekarang pertanyaannya, lebih baik mana? Sholat di masjid akhlaknya tak benar, tapi tidak sholat di masjid tapi akhlaknya benar. Pilih yang mana? Bingung semua? Nah, coba bayangkan. Ini gaya berfikirnya Pak yang ingin kita maksud. Yang hari ini kita temukan di tengah umat manusia, itu dia. Seolah-olah perbandingan ini benar, tapi salah kaprah. Yang benar itu berjilbab lisan terjaga. Sholat akhlak baik. Tapi kalau harus memilih, lebih baik dia sholat ke masjid. Karena kata Nabi, kelak sholat dia akan merubah aktivitas-aktivitas yang buruk dia. Kalau boleh memilih, lebih baik pakai jilbab. Kenapa demikian? Karena kelak lisan-lisan yang tidak terjaga ini akan bisa dijaga, akan bisa berubah ketika dia menjadikan jilbab ini sebagai sandaran dia. Kita ambil contoh Pak. Yang penting saya sholat dulu. Meski kelak akhlak saya bisa berubah. Itu yang dianjurkan Pak. Tidak apa-apa, tidak sholat, yang penting akhlak baik. Itu salah Pak. Salah kaprah. Jadi seolah-olah selama ini yang dibuat itu betul. Kita dihadapkan dengan perbandingan seperti ini di tengah masyarakat. Akhirnya kita membanding-bandingkan. Lebih baik dia tidak pakai jilbab Pak Ustaz, tapi lisan dia terjaga. Ini sudah pakai jilbab, tapi lisannya nggak benar. Sehingga yang seperti ini yang kita dapat di kalangan masyarakat. Kau ini pakai jilbab, tapi mulutku minta ampun. Yang dijadikan sandaran cuma satu orang, yang kena semuanya Pak. Padahal masih banyak yang tidak pakai jilbab, tapi lebih parah lisannya. Itu masih banyak. Kenapa demikian? Karena satu saat nanti orang yang berjilbab ini Pak, pasti akan menjadikan jilbabnya itu standar dan latar hukum agar dia tak melakukan perbuatan. Malu dia, aku kan sudah berjilbab, kok lisanku masih tak baik. Akhirnya dia meredahkan sendiri Pak. Ini kebaikannya Pak. Jadi jangan dikira orang jilbab yang dipakai, sholat yang dilakukan tak mampu meredam perbuatan buruknya. Mampu Pak.
kebaikan yang kita lakukan meskipun satu akan bisa meredam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Tapi kalau kemaksiatan yang kita lakukan, maksiat tidak akan mungkin Pak. Tidak akan mungkin kemaksiatan yang kita lakukan mengantarkan kita kepada ketaatan. Itu tidak mungkin. Ketaatan yang kita buat akan meredam kemaksiatan. Tapi kemaksiatan yang kita lakukan tidak akan mungkin meredam atau tidak akan mungkin mengantarkan kita kepada ketaatan. Loh gimana logikanya orang taat? Dia semakin maksiat dia semakin taat kepada Allah. Di mana letak logikanya? Semakin bermaksiat ya, semakin dia minum khamar Ustaz, semakin dia ingat Allah. Nah, kalau mau begitu enak juga. Tapi di mana letaknya gitu. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Ini kondisi. Kata Nabi akhir zaman isinya begitu manusianya. Di akhir zaman itu manusia mengisi zaman itu ya begitu kata Nabi. Kita lihat dalam hadis yang lain. Apa kata Nabi? Inna fil bahri syayatina masjuna awthaqaha Sulaimani bin Daud yusiku an takhruja fataqra'a 'alan nasi Qur'anan. Nih kalimatnya sederhana tapi maknanya bagus. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala maknahu an taqra' syai'an laisa biqur'anin wa yaqulu innahu Qur'an la taghrabuhu awamun nas. Kelak akan muncul manusia yang membacakan sesuatu seolah-olah itu Al-Quran. Tapi dia bukan Al-Quran. Tapi banyak manusia yang terpedaya dengan omongan demikian. Satu. Yang kedua. Kata Amr bin As. Di dalam laut itu banyak setannya yang terkungkung. Ausaqaha Sulaiman bin Daud. Yang ditutupi, yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Tapi kelak mereka akan keluar. Dan ketika mereka keluar, yaqra'ul Qur'an 'alan nasi. Mereka akan membacakan Al-Quran kepada manusia. Bisa dipahami? Setan baca Quran sama manusia. Ini tidak ada kaitannya dengan jin muslim ya. Setan membacakan Quran kepada manusia. Ini pengibaratan begini. Ibaratnya begini. Maksiat mengantarkan kepada ketaatan. Itu tidak mungkin. Sehingga mohon maaf. Ada orang yang melakukan kemaksiatan. Dia katakan. Kemaksiatan yang kami buat ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Itulah bahasa logikanya. Apakah mungkin kemaksiatan mengantarkan ketaatan? Sampai di sini bisa dipahami Pak ya. Maka mohon maaf. Syaiton itu. Yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman ibn Daud itu kelak akan keluar yaqra'ul Quran. Kata Imam Nawawi, ada orang yang membacakan seolah-olah itu Al-Quran dan mempengaruhi manusia. Misal kita ambil contoh. Misal ada seorang pemuda datang ke desa. Di desa karena pemuda ini bisa bahasa Arab, orang desa nggak ngerti bahasa Arab. Dia bicarakan bahasa Arab. Ila aina tazhab? Ilal hammami. Wa mada taf'al fil hammam? Kata orang desa karena nggak mengerti. Seolah-olah bahasa Arab tadi seperti Al-Quran. Apa kata pemuda? Ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Padahal kemana kau pergi? Pergi ke kamar mandi. Di mana datang ayatnya? Sampai di sini bisa dipahami Pak. Tapi karena mohon maaf. Dha'ful akli, kelemahan akal kita, ilmu kita membuat kita terselewengkan, tersimpangkan dari perbuatan-perbuatan demikian. Ini sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Habis. Pantas Ustaz Irwan nengok ke atas, cepatlah selesai kita selesai. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, kesimpulannya begini Bapak Ibu, kesimpulannya. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-ilmu din. Ilmu itu adalah agama. Hadis ini marfu berarti sampai ke Nabi. Ilmu itu agama. Tapi perlu kita pahami kepada siapa kita ngambil ilmu ini. Karena kalau salah kita ngambil ilmu, maka mohon maaf bisa jadi kita tersesatkan. Kenapa kita katakan tersesatkan? Itu contohnya. Sekarang Pak, di akhir zaman itu memang lagi langganan munculnya aliran-aliran sesat. Nah kalau Bapak Ibu tak memiliki bekal yang baik dalam agama, bisa jadi kita akan mengikuti kesesatan.
yudillunahum adallu wa yudil. Sesat dan menyesatkan. Maka perkuat akidah, perkuat iman, pelajari betul-betul, tengok mana yang baik, mana yang betul. Ketika bertolak belakang daripada syariat, tinggalkan. Ketika bertolak belakang daripada akhlak, tinggalkan. Karena itu mesti tidak benar. Tolak ukurnya adalah iman, tolak ukurnya adalah kebenaran yang harus kita pandang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat, bisa kita jadikan tujuan, bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah berkahi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.